Nah Ustadz, sudah ngopi tadi, enak Oke, ya kopinya. mantap. Ji, kopi lu mantap hari ini Ji. Alhamdulillah. Argentinos. Ya, soalnya Argentinos, bukan Americanos. Jadi kalau Prancis yang juara, Prancis dong. Francios, Francos. Nah, selain kajian kita penasaran Ustadz, selain kajian kegiatannya ini apa aja di Katro ini? Nah, silakan Kang Dede nih, yang biasa keliling-keliling beliau soalnya. Selain kajian, kita juga bikin namanya Katro Peduli. Oh. Ya, Katro Peduli untuk membantu masyarakat. Contohnya kemarin ketika saudara-saudara kita kena musibah di Cianjur, Ya. kita bergerak Turun langsung juga. Kita galang donasi dari tim-tim Katro dari berbagai chapter untuk membantu masyarakat yang ada di sana. Ustadz ini mau nanya ke Kang Dede dan juga Hakim, apa kepuasan yang didapatkan dari anggota atau tim Katro ini ketika ada teman-teman bergabung, bahkan hijrah begitu Betul. ya? Ya. Jadi saya pernah satu kali itu ada momen teman-teman minta ngajarin ngaji, ya minta diajarin ngaji gitu ya, ngaji Iqra. Dia nitasin air mata gitu. Pas saya tanya, bro, lu udah berapa lama nggak megang Quran? Dia jawab 20 tahun. Allah. Itu bikin saya merinding. Ya Allah, 20 tahun lu 20 kemana tahun, aja? Ustadz. Dan akhirnya dia mau ngaji, gue tanya terus motivasi lu buat ngaji apa? Gue khawatir kalau anak gue udah gede nanya gue nggak tahu huruf hijaiyah ini apa Masya maknanya. Allah. Jadi ketika dia datang gitu kan, mencurahkan apa yang ada di dalam hatinya dan dia pengen berubah menjadi lebih baik, itu luar biasa rasanya. Di Bandung pun ada kawan kita mukanya tuh full tato. Sudah kayaknya udah nggak ada celah lagi Tato buat semua. buat digambar. Lukisan berjalan kan? Iya. Tapi alhamdulillah sekarang hijrah. Sekarang ngajak teman-teman yang anak pang juga buat ngaji juga, buat hijrah juga. Alhamdulillah itu menjadi satu kepuasan dan juga satu kebanggaan, kebahagiaan. Yang terutama sih hadus bini malah semua karena Allah ya. Semua karena Allah. Kita cuman melakukan ikhtiarnya aja. Ya, semua karena Allah dan itu merupakan salah satu bentuk yang bikin kita tuh nyes gitu loh. Ya. Karena perbedaannya kan langsung hitam putih, Ustaz. Betul. Ya, dari orang yang nggak pernah sholat, Sama dia sekali. mabok, narkoba, kemudian dia sholat, bakti sama orang tua, itu kan ya luar biasa. Buat kita itu subhanallah luar biasa. Ya ada kata terlambat tadi kalau saya kutip, Betul. segera ganti kemaksiatan yang selama ini Dengan sudah kita ketaatan. lakukan. Dengan Wah. ketaatan. Ya memang ruh setiap orang itu sebetulnya kan suci. Ya, betul. Dia kemudian terindikasi dengan segala apapun, bisa jadi karena lingkungan, karena pergaulan, Ya. karena pendidikan yang tadinya fitrah dalam keadaan suci bersih, karena indikasi-indikasi pergaulan yang salah, ilmu yang nggak didapat, pengalaman-pengalaman yang dia dapatkan begitu keras, sehingga membuat dia berubah jadi liar, berubah jadi ganas. Nah, ini tugas-tugas teman-teman dai-dai yang memang tidak tersorot secara look di TV atau mungkin di media-media sosial. Tidak populer. Tidak gitu. populer, tapi mereka punya peran penting. Masya Allah. Karena memang dakwah di tengah anak muda, di tengah masyarakat yang tadi tuh ya, tidak kenal agama tuh beda dengan kita dakwah di masjid, dakwah di musola, dakwah di majelis-majelis yang memang isinya orang-orang baik. Ini isinya orang-orang yang boleh dibilang pengen kenal dan belum kenal. Nah, menyadarkan itu memang perlu treatment, perlu kesabaran para dai-nya. Dan kadang-kadang pakaiannya memang harus sama. Karena kalau enggak, dia jadi apa ya? Duh, pakaian lu terlalu bagus. Gue nih compang-camping, robek-robek. berasa ada Iya. jarak. Nah, berasa ada jarak. Jadi kadang-kadang pakaian kita ya mengikuti gitu. Baik. Gitu. Nah, boleh Ustadz Ya. menyimpulkan cerita inspiratif dari Kang Dede dan juga Hakim pada hari ini. Sambil berdiri Ustadz. Oke, saya mengambil satu kisah yang pernah ditanyakan. Saya ini membunuh. Saya ini pendosa, saya ini ahli maksiat. Apakah dosa saya masih diampuni? Apakah dosa saya masih bisa dihapus oleh Allah? Jauh sebelum pertanyaan itu muncul, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan statement yang luar biasa. Kata Allah dalam Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Begitu indah Allah memanggil orang-orang yang sudah terlalu jauh dalam melakukan dosa. Membunuh, miras lagi, berzina pula, tapi masih dipanggil dengan penuh cinta dan kasih sayang. Ya ibadi, wahai hambaku. Ini pelajaran buat kita. Kita yang nggak tahu apa-apa tentang seseorang, kadang-kadang
mengklaim kita paling benar, dia paling salah. Kita ahli sorga, dia ahli neraka. Sementara Allah yang begitu tahu isi dalaman siapapun tentang dosa-dosanya, maksiatnya, masih memanggil para pendosa, ya ibadi, wahai hambaku tersayang, hambaku terkasih, jangan kau putus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah, karena sesungguhnya semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah Allah Subhanahu wa taala, dia Maha Pengasih, dia Maha Penyayang, dia Maha Pengampun, dia Maha Penyayang. Kurang apa lagi coba? Statement yang membuat siapapun, para pendosa, termasuk kita nih, yang tanpa sadar dosa kita lakukan, kecil, besar, di hadapan orang, bersembunyi, jangan putus asa. Ada harapan besar yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, bahwa setiap orang tadi punya kesempatan masuk ke dalam surga. Setiap orang punya kesempatan untuk menjadi baik. Setiap orang punya kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih manfaat lagi. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Semoga cerita-cerita dari teman-teman Katro, Kang Dede, Akim bisa menginspirasi kita semua. Dan juga bisa jadi pelajaran, dan juga kita bisa melakukan apa yang kurang lebih lah ya, yang dilakukan oleh Kang Dede dan juga Akim. Terima kasih Ustadz, Kang Dede dan juga Akim. Kita lanjutin ngopi, ngobrol perihal iman. Ji.